Sekretarisku berkhianat membocorkan tender proyek kepada pacarnya. Aku direktur perusahaan. Sekretarisku membocorkan tender proyek kepada pacarnya yang bekerja di perusahaan lain. Pengkhianatan sekretaris terbongkar. Aku tetap memenangkan proyek. Aku selalu percaya, pengkhianatan tidak pernah datang dengan wajah musuh. Ia datang dengan senyum yang sudah kita biasakan. Ruang kerjaku berdinding kaca, transparan bagi semua, tapi tak seorang pun benar-benar tahu apa yang kupikirkan di dalamnya. Dari lantai 20, kota terlihat seperti papan catur. Aku sudah lama berhenti melihat orang sebagai pion atau raja. Yang penting hanya satu, posisi. Sekretarisku, Maya, sudah bekerja denganku 3 tahun. Tepat waktu. Teliti. Tidak banyak bicara. Ia tahu semua jadwalku, semua rapat rahasia, dan, tanpa ia sadari, batas yang tak pernah boleh dilewati. Tender itu adalah jantung perusahaan. Angka-angka sensitif, strategi penawaran, celah hukum. Semua tersimpan rapi. Aku memastikan hanya segelintir orang yang tahu keseluruhannya. Maya. Ia hanya tahu cukup, setidaknya, itu yang kupikirkan. Sampai laporan IT masuk ke mejaku. Bukan laporan yang dramatis, tidak ada alarm. Hanya pola akses yang tidak biasa, jam-jam ganjil, dan satu alamat surel eksternal yang berulang kali muncul di log sistem. Perusahaan pesaing. Dan satu nama karyawan di sana, pacarnya. Aku tidak langsung bertindak. Orang-orang yang gegabah hanya akan membuka kartu terlalu cepat. Aku membiarkan semuanya berjalan. Bahkan membiarkan satu versi data yang sengaja kuubah sedikit tetap bisa diakses. Rapat tender berlangsung tegang. Pesaing datang dengan penawaran agresif, terlalu agresif. Mereka tahu terlalu banyak, dan sekaligus terlalu keliru. Kesalahan kecil, tapi fatal. Mereka mengandalkan angka yang seharusnya sudah tak relevan. Kami menang. Tepuk tangan terdengar di ruang rapat. Senyum-senyum dibagikan. Aku hanya mengangguk singkat. Kemenangan bukan akhir cerita, itu hanya bukti bahwa rencana bekerja. Sore itu, aku memanggil Maya. Ruang kaca tetap sama, tapi suasananya berbeda. Tidak ada teriakan. Tidak ada tuduhan. Hanya berkas, kronologi, dan bukti yang berbicara sendiri. Ia menangis. Meminta maaf. Berkata ia tidak bermaksud menghancurkan apapun. Hanya cinta, katanya. Kata yang sering dipakai untuk membenarkan kebodohan. Aku tidak marah, kataku datar. Aku hanya tidak bisa lagi mempercayaimu. Keputusan diambil sesuai prosedur. Bersih. Tanpa drama. Tanpa dendam. HR mengurus sisanya. Aku tidak menoleh saat ia keluar membawa kardus kecil berisi barang-barangnya. Malam itu, aku berdiri sendirian di ruang kaca. Kota tetap berkilau. Proyek sudah aman. Perusahaan selamat. Aku belajar satu hal lagi, kekuasaan bukan tentang memenangkan tender. Kekuasaan adalah tentang tetap berdiri tenang, bahkan saat kepercayaan runtuh di hadapanmu. Dan esok hari, dinding kaca itu tetap transparan, tapi aku memastikan, kuncinya kini jauh lebih sedikit yang memegang. Dokumen yang tidak pernah hilang. Aku selalu percaya satu hal, di perusahaan, kepercayaan lebih mahal daripada proyek. Sekretaris itu, Rani, bukan orang baru. 7 tahun ia duduk di luar ruanganku. Ia tahu jam kerjaku, tahu kebiasaanku menandatangani berkas tanpa banyak bicara, tahu bahwa aku tidak suka mengulang perintah. Dan yang paling berbahaya, ia tahu kapan aku lengah. Tender itu besar. Nilainya cukup untuk mengubah arah perusahaan kami 5 tahun ke depan. Semua data terkunci rapi di server internal. Aku yakin tak ada celah. Terlalu yakin. Sampai laporan IT masuk, tipis, tanpa nada panik. Akses dokumen dilakukan di luar jam kerja. Perangkat, laptop sekretaris. Tujuan, unduhan eksternal. Aku tidak langsung memanggil Rani. Orang yang bersalah biasanya runtuh jika dibiarkan berdiri terlalu lama di atas kesalahannya sendiri. Hari-hari berikutnya kulalui seperti biasa. Rapat, kopi pagi, senyum sopan. Rani tetap mencatat, tetap membawakan berkas, tetap menunduk ketika aku lewat. Ia tidak tahu bahwa sistem sudah mencatat setiap gerak jarinya seperti denyut nadi.
Aku malah mengubah beberapa detail tender, bukan yang inti, hanya lapisan-lapisan yang tampak meyakinkan. Umpan. Aku ingin tahu sejauh apa kebocoran itu mengalir. Dan bocorannya terbukti hidup. Proposal pesaing datang. Strukturnya rapi. Terlalu rapi. Bahkan kesalahan pengetikan kecil yang sengaja kubiarkan, ada di sana. Aku tersenyum. Bukan karena senang. Karena aku sudah menang sebelum pengumuman dimulai. Hari pengumuman, perusahaan kami diumumkan sebagai pemenang. Tepuk tangan terdengar. Rani ikut bertepuk tangan paling depan. Matanya berbinar, mungkin berharap ia aman di balik kemenangan itu. Aku memanggilnya sore itu. Ruangan sepi. HR dan legal sudah duduk. Rani, kataku tenang, kamu tahu kenapa proyek ini kita menangkan? Ia menggeleng. Karena kami tidak bocor, lanjutku, sambil menggeser selembar kertas ke arahnya. Log akses. Waktu. Alamat IP. Semuanya rapi. Tangannya bergetar. Tidak ada air mata. Hanya wajah orang yang baru sadar bahwa cinta dan karir tidak pernah berada di pihak yang sama. Aku tidak akan berteriak, kataku. Tidak akan memaki. Aku hanya mencatat. Keheningan menjadi saksi ketika ia menandatangani surat pemutusan kerja. Sore itu, ketika ia berjalan keluar membawa kardus kecil berisi barang pribadi, aku kembali ke mejaku. Proyek aman. Perusahaan bersih. Tapi satu hal kutulis di buku catatan kulit hitamku, pengkhianatan jarang datang dari musuh. Ia selalu duduk paling dekat dengan pintu kita. Aku menutup buku itu, menekan bel. Ganti seluruh akses administratif, perintahku singkat. Karena direktur yang baik tidak hanya menang. Ia memastikan pengkhianatan tidak punya kesempatan kedua.